Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Semoga kita semuanya tetap sehat, kuat, dan terus diberkati dan terus berada di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Segala Harta Kita Untuk Tuhan. Ayat intinya diambil dari Matius 10 ayat yang ke-8. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Keterangannya, semua yang diterima manusia dari kelimpahan Tuhan masih tetap milik Tuhan. Apapun yang telah dikaruniakannya yang berupa barang mahal dan indah di bumi ditaruh dalam tangan kita untuk mengukur dalamnya kasih kita bagi Dia dan pengharapan kita terhadap kebaikannya. Apakah itu harta kekayaan atau harta pengetahuan, itu harus diletakkan sebagai persembahan sukarela di kaki Yesus. Dalam menugaskan murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, Kristus menyerahkan kepada manusia pekerjaan menyiarkan pengetahuan tentang rahmat-Nya. Tetapi sementara orang-orang pergi berkhotbah, Ia memanggil orang-orang lain untuk memberikan persembahan untuk membantu pekerjaannya di bumi. Tidak semua dapat memberikan persembahan besar, tidak semua dapat melakukan pekerjaan besar, perbuatan-perbuatan yang hebat, tetapi semua dapat menunjukkan penyangkalan diri. Semua dapat menunjukkan sifat tidak mementingkan diri dan juru selamat. Ada orang yang dapat memberikan persembahan besar ke dalam perbendaharaan Tuhan. Yang lain hanya dapat memberikan sedikit sekali. Tetapi setiap pemberian yang diberikan dengan sungguh-sungguh diterima oleh Tuhan. Banyak yang akan terkejut melihat berapa banyak yang dapat disimpan untuk pekerjaan Tuhan dengan mengadakan penyangkalan diri. Jumlah sedikit yang disimpan oleh tindakan berkorban akan besar artinya dalam membangun pekerjaan Tuhan daripada yang dapat dibuat oleh yang lebih besar yang tidak dengan penyangkalan diri. Roh kedermawanan adalah roh surga. Kasih pengorbanan diri dinyatakan di atas salib. Supaya manusia dapat diselamatkan, maka Ia menyerahkan segala miliknya, lalu kemudian menyerahkan dirinya sendiri. Salib Kristus tampaknya menjadi kebalikan bagi setiap pengikut juru selamat yang diberkati. Prinsip yang tergambar pada salib itu ialah memberi. Prinsip duniawi ialah mengambil. Terang Injil yang bersinar dari salib Kristus menegur sifat mementingkan diri sendiri. Banyak dari antara umat Tuhan berada dalam bahaya terperangkap oleh keduniawian dan keserakahan. Mereka harus mengerti bahwa adalah rahmat-Nya yang memperbanyak tuntutan untuk sarana mereka. Dengan demikian, Ia menjadikan manusia saluran melalui siapa Ia memberikan berkat-Nya ke bumi. Tuhan merencanakan sistem kedermawanan agar supaya manusia dapat menjadi serupa dengan Khalik-Nya, dermawan dan tabiat tidak mementingkan diri, dan akhirnya turut mendapat bagian akan pahala mulia yang kekal bersama dengan Kristus. Segala harta kita untuk Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali, apapun pencapaian kita, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, semuanya adalah milik Tuhan untuk menguji kita seberapa setia kita datang lebih dekat kepada Tuhan, siap untuk digunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita,
Persembahan, kedermawanan kita bukan dinilai dari seberapa besarnya, tetapi dinilai dari penyangkalan diri kita, seberapa rela kita berkorban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan rindu agar dengan pertolongan Tuhan masing-masing kita akan menggunakan harta, talenta, pengetahuan, bahkan apapun yang Tuhan titipkan bagi kita untuk digunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhanlah sang pemilik harta kita, Dialah yang mempercayakannya kepada kita, maka dengan pertolongan Tuhan yang sama, kita akan dimampukan untuk giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mengambil bagian melalui harta, talenta, waktu, tenaga kita, bahkan apapun yang Tuhan titipkan untuk menuntun jiwa, dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas pekabaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami kembali bahwa apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami akan kami gunakan untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mampukan kami ya Tuhan untuk melatih terus roh kedermawanan kami, membantu kami untuk belajar untuk berbagi kepada sesama kami, membantu kami untuk menghidupkan roh penyangkalan diri, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami siap menjadi alat Tuhan yang akan dipakai Tuhan secara ekstra untuk menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu. Berikanlah kepada kami roh kepekaan untuk mengerti dan menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk bisa siap menerima roh hujan akhir dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah umat-umat Tuhan sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa dengan bijaksana menggunakan kesehatan, kekuatan, harta, talenta kami untuk memajukan pekerjaan Tuhan, menuntun saudara-saudara kami, keluarga kami, rekan-rekan kami, bahkan jemaat Tuhan untuk dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.